Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini memberikan kita berbagai nikmat-nikmatnya, terutama nikmat yang baru kita rasakan, kita alami bersama adalah nikmatnya salat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam menaikkan salat-salat lima waktu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki. Karena di zaman sekarang banyak anak-anak muda milenial justru malah memfigurkan sosok pribadi generasi mana itu drakor artis Korea, Lee Min Ho, Siwon Choi, Song Joong Ki, Kong Gu Wan, Tom Yam, Chap Chai, Shang. Ya Allah, makanya krisis sekarang itu mereka itu figur ataupun teladan. Sejatinya Rasulullah SAW teladan yang paling utama. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita, keluarga kita digolongkan menjadi umat beliau yang cinta dan dicintainya hingga ajal menjemput kita semua, dan masuk kategori golongan umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, ini masih semangat semua? Masih kelihatan ya, kelihatan penuh sampai belakang. Ini puasa yang keberapa? 10, 9, 11 10 lah ya kita ambil, Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 10 hari, maka sisanya 20 hari lagi. Betul ya? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis yang harusnya memotivasi kita. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan ridho balasan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ma taqaddama. Ini penting buat kita karena kita pasti berbuat dosa. Tapi ingat, ada yang tidak kalah penting dengan puasa walaupun kita semangat puasanya, yaitu adalah sholat. Ya, karena kita ini masih mengambil semangat puasa di Ramadan ini buat semangat. Padahal ada yang lebih utama daripada puasa. Apa itu? Sholat. Hati-hati dengan sholat. Padahal dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuh. Jadi sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab di antara kita, yang dihisab pertama kali amal-amal kita itu adalah perkara sholat. Jadi puasa itu justru malah yang kesekian bahasa. Awas kita melalaikan ini. Maka penting buat kita ya masalah sholat terutama 5 waktu. Kalau tarawih lah sunnah hukumnya ya, tapi afdol juga kalau kita semangati. Tapi nggak tahu ini ada kemajuan atau mundur. Bagusan mundur atau maju sebenarnya. Saya nggak tahu, ini baru sekali ya di sini, Masya Allah. Apa namanya tarawihnya? Nggak kebayang. Ternyata sholat ini hampir di semua masjid ini, mohon maaf takmir. Jadi nggak usah berkecil hati ya, masjid kita ya. Awal-awal aja semangat, nanti akhir-akhir sudah pada berkurang, pada hilang ini. Itu semua masjid
Ya, saya katakan semua karena saya keliling emang sama. Jadi nanti di masjid-masjid itu berkurang apa jumlahnya. Nggak tahu yang berkurang itu siapa di antara kita tunggu saja tanggal mainnya. Kenapa? Ramadan itu ibarat seperti Piala Dunia sepak bola. Tahu ya? Kalau babak penyisihan itu banyak pesertanya. Wajar, awal-awal itu banyak, rame gitu. Nanti 8 besar, nah sudah tinggal berapa tim? Final sudah tinggal berapa orang? Ibaratnya seperti itu. Nah itu gambaran ketika kita melihat fenomena bulan Ramadan. Makanya beruntung orang yang bisa istiqomah gitu ya, tetap bertahan, berjuang, mempertahankan keimanannya, bahkan kesemangatannya bukan hanya di awal, tapi sampai benar-benar nanti di titik terakhir bulan Ramadan. Karena orang kalau sudah 10 hari terakhir, ya itu pada semangat. Kemana ya? Oh pulang kampung gitu. Ada lagi, itikaf di mall. Bayar zakat mall. Bukan zakat mal, zakat mall. Nah ini fenomena yang harusnya menyadarkan kita. Oh, perkara Ramadan ini bukan soal apa namanya, ya gembira sementara saja, tapi harus ada kegembiraan yang kalau bisa awal Ramadan itu kita gembira, ketika mau selesai Ramadan harusnya sedih apa gembira nih? Sedih. Harusnya sedih ya, tapi kan kita gembira. Kenapa? Karena besok Lebaran. Masalahnya Lebaran ini yang bikin kita gembira. Iya, tenang, Lebaran di Indonesia itu nggak usah ditungguin, pasti datang loh. Ya, seperti sebagaimana kita menunggu Ramadan, nggak usah lihat hilal ibaratnya, tunggu aja televisi. Kalau sudah ada iklan sirup, nah ini tanda Ramadan datang. Sirup apa teh? Hafal tuh ya. Kalau Lebaran tunggu aja televisi, kalau sudah ada iklan sarung. Sarung apa? Wadiman. Yang sebut merek lah, kita nggak dapat endorse. Itu kan sarung kebanggaan ya. Wah, pasti bapak-bapak ini pada pamer. Coba nanti kalau berdiri tuh hati-hati. Suka nama merek itunya di belakang anehnya. Padahal coba kalau jangan ikut kajian saya setiap malam Jumat ya, Jumat malam 1 sudah kita bahas. Itu makruh sebetulnya kalau ada tulisan di belakang. Yang pakai kaos ada tulisannya Ronaldo, makruh. Bisa ngeganggu yang di belakang, ngebayangin nanti gocekan Ronaldo. Tuh. Apalagi sarung yang tulisannya ada Wadiman, ingat langsung lagunya. Wadiman ciri khas Indonesia, Wadiman tepatnya Jogja, Wadiman nama khas Indonesia, Wadimanlah tetangga kita. Ada Pak Wadiman ada nggak? Kalau ada mudah-mudahan Pak Wadiman panjang umur, berkah rezekinya, amin. Iya, itu kan nama khas itu ya. Kalau di Jogja itu nama-nama khas itu kan Wadiman, Pak Ijo, Pak Imin, gitu kan, Pariem. Kalau di Jawa Barat, Asep, Ujang, Maman. Kalau di kalau di mana Sulawesi apa biasanya? Itu kan nama-nama khas gitu ya, yang perlu dilestarikan sebetulnya. Nah kembali, jadi urusan sholat jangan kita sepelekan. Kita memperhatikan puasa nih, oh semangat puasa. Ada yang orang puasa habis sahur tidur, bangun-bangun maghrib. Wah ini gimana sholatnya? Ini malah kebalik. Justru malah sholat yang harus kita jaga hati-hati. Khawatir sholat kita ini nggak diterima. Khawatir ada ketidakkhusyuan yang membuat sholat kita akhirnya cedera, akhirnya berkurang pahalanya, salah niat. Perlu kita perhatikan. Jadi masalah puasa bagus, melatih kita, diwajibkan memang, tapi ada yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian. Makanya tugas takmir itu bukan hanya soal urusan ngurusin kotak infak.
Tapi bagaimana mencatat, memetakan lingkup di masjid sekeliling kita ini, mana-mana nih yang belum jamaah, yuk disowani, dikasih sembako, dikasih santunan, pasti seneng. Betul, setuju? Ih, beneran itu. Disambut dan sebagainya. Akhirnya ada nanti jamaah itu udah terdata. Bahkan kalau bisa, jangan hanya semangat bikin spanduk di awal Ramadan saja. Penceramah Ustadz Rian, Ustadz Ibnu, Ustadz Rosyad, semuanya saya. Jangan, tapi setelah ini nih, detik-detik terakhir, 10 hari terakhir bikin spanduk lagi. Telah hilang jamaah masjid Alam Firdaus, entah kemana yang tadi ini buat. Ya, itu PR. Jadi takmir itu banyak tugasnya. Makanya takmir masjid itu masuk kategori golongan manusia yang nanti di yaumul qiyamah, tepatnya di padang mahsyar, dia dapat naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terafiliasi, terkoneksi, terikat dengan masjid. Hatinya terikat, dia sudah diikat jabatan, amanah, takmir, secara ketakmiran. Apalagi dia sudah mikirin bagaimana masjidnya ini makmur, bagaimana masjid ini berjalan, ada kegiatan, itu tugas takmir. Makanya dia mendapatkan predikat nanti di akhirat, terutama di padang mahsyar, dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Makanya mudah-mudahan bukan hanya puasa kita yang semangat, tapi sholat kita bisa kita perhatikan. Syukur-syukur kalau bisa terus ditingkatkan, diupdate lagi sampai kita menemukan titik kelezatan ketika kita mempraktekkan sholat. Nikmat sholat itu bukan hanya sebatas formalitas. Nah, mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah kuatkan langkah dan pijakan kita untuk bisa memenuhi hak-haknya Allah, terlebih lagi sholat, puasa, zakat, dan sebagainya ibadah-ibadah mahdoh yang tentu kita berharap semoga itu semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.